Hujan turun deras malam itu. Di sebuah kontrakan kecil berukuran 3 kali 4 meter, aku, Rani, duduk di dekat jendela yang bocor sambil menambal ember plastik yang menampung air hujan. Di sudut ruangan, Arman, suamiku, sibuk memperbaiki sepatu-sepatu bekas yang ia kumpulkan dari pasar loak untuk dijual kembali. Lampu redup bergoyang diterpa angin, dan suara petir menjadi musik pengiring perjuangan kami malam itu. Kami menikah tanpa pesta, tanpa restu penuh dari keluarga. Aku tahu, pilihanku untuk hidup bersama Arman bukanlah keputusan mudah. Ia hanya seorang pria biasa yang bermimpi besar, tapi aku mencintainya bukan karena apa yang ia miliki, melainkan karena tekad yang terpancar di matanya, tekad untuk membangun hidup dari nol. Aku janji, Ran, katanya malam itu sambil menggenggam tanganku yang dingin. Aku akan bikin kamu bahagia. Suatu hari nanti, kamu gak akan hidup di rumah bocor ini lagi. Aku hanya tersenyum. Aku tidak butuh janji besar, cukup kesungguhan yang bisa kupegang. Tapi jauh di dalam hati, aku pun bermimpi. Aku ingin melihat kami keluar dari kemiskinan, hidup sederhana tapi cukup, tanpa rasa takut esok harus makan apa. Setiap pagi, aku bangun lebih awal. Menanak nasi, mencuci pakaian orang, lalu menyiapkan kopi untuk Arman sebelum ia pergi menjual hasil tambalannya. Kami sering pulang dengan tubuh lelah dan tangan yang penuh luka, tapi selalu ada tawa kecil yang menyembunyikan letih. Arman suka bercanda, mengatakan bahwa suatu hari nanti ia akan membelikanku rumah yang punya genteng baja ringan dan lantai keramik, hal yang saat itu terasa seperti mimpi yang terlalu tinggi. Namun di balik semua itu, ada kesunyian yang kadang datang diam-diam. Saat malam terlalu sunyi dan hanya ada suara tik-tik air dari ember bocor, aku sering menatap wajah Arman yang tertidur. Wajah yang dulu penuh semangat, kini tampak lelah dan putus asa. Aku tahu, dunia tidak mudah baginya. Tapi aku juga tahu, jika aku menyerah, ia pun akan hancur. Maka aku memilih bertahan. Hari-hari kami diwarnai dengan perjuangan yang tak pernah berhenti. Kadang, kami hanya makan nasi dengan sambal garam. Kadang, aku harus menjual perhiasan satu-satunya peninggalan ibu. Tapi setiap kali aku goyah, aku selalu ingat bagaimana tatapan Arman saat pertama kali mengucap janji di depan penghulu, tatapan yang membuatku yakin, perjuangan ini tidak sia-sia. Malam itu, sebelum tidur, aku menatap langit-langit kayu yang berlubang dan berbisik pada diriku sendiri, mungkin kami belum punya apa-apa sekarang, tapi kami punya satu sama lain. Dan selama itu ada, aku tidak takut untuk mulai dari nol. Waktu berjalan begitu cepat, 2 tahun berlalu sejak hari-hari ketika aku dan Arman hanya hidup dari hasil tambalan sepatu dan cuci baju tetangga. Usaha kecil Arman mulai berkembang, satu persatu pelanggan datang. Ia belajar memperbaiki tas, kemudian menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi. Dari situlah, perlahan hidup kami mulai berubah. Aku masih ingat betul hari ketika Arman pulang dengan wajah berseri-seri, membawa uang dalam amplop coklat. Ran, lihat ini. Aku baru dapat pesanan tas kulit dari toko besar di kota. Kalau ini berhasil, kita bisa pindah dari rumah ini. Katanya penuh semangat. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Untuk pertama kalinya, aku melihat cahaya baru di matanya, cahaya yang dulu sempat padam oleh lelah dan kecewa. Aku memeluknya erat, tak peduli tangan kami masih berlumur debu dan lem. Hari-hari berikutnya, kesibukan mulai menyelimuti kami. Arman sering pergi pagi-pagi sekali, pulang larut malam dengan wajah penuh semangat. Aku menyiapkan makanan, merapikan rumah, menjaga semangatnya tetap utuh. Aku tahu, inilah titik awal dari impian yang dulu kami bisikkan di antara hujan dan genteng bocor. Namun di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang perlahan berubah, bukan pada keadaan, tapi pada sikap Arman. Ia mulai jarang mengajakku bicara. Jika dulu setiap malam kami berbagi cerita tentang harapan, kini ia lebih sering sibuk dengan teleponnya, tertawa kecil sambil mengetik pesan. Aku lagi urus pelanggan, katanya setiap kali kutanya. Aku percaya,
Mungkin memang begitulah lelaki yang sedang mengejar kesuksesan, pikirku waktu itu. Tapi diam-diam, hatiku mulai merasa dingin. Suatu malam, aku menunggunya di meja makan dengan 2 piring nasi yang sudah dingin. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Arman belum pulang. Aku mencoba menahan cemas, tapi tak bisa membohongi hati. Ketika akhirnya ia datang, wajahnya terlihat lelah namun ada aroma parfum asing menempel di bajunya, bukan wangi sabun biasa yang aku kenal. Aku ingin bertanya, tapi lidahku keluh. Aku takut suaraku justru membuat semuanya runtuh. Jadi aku hanya tersenyum dan berkata pelan, "Kamu pasti capek. Makan dulu." Ia mengangguk singkat, lalu masuk ke kamar tanpa menoleh. Malam itu aku duduk lama di ruang tamu, menatap dinding yang dulu penuh coretan impian kami, gambar rumah kecil, tulisan, toko sendiri, dan tulisan besar yang kubuat dengan spidol, bersama sampai sukses. Kini tulisan itu terasa seperti doa yang pelan-pelan kehilangan maknanya. Aku tak tahu kapan tepatnya Arman mulai menjauh. Mungkin ketika uang mulai banyak, atau ketika aku tak lagi terlihat menarik baginya yang kini bergaul dengan orang-orang berpenampilan rapi dan beraroma wangi. Tapi aku tetap mencoba kuat, karena aku masih percaya, mungkin semua ini hanya fase. Aku menemaninya dari nol, maka aku juga harus ada di sampingnya saat segalanya berubah. Namun jauh di lubuk hati, aku merasakan sesuatu yang lebih dingin dari hujan malam waktu itu. Bukan udara, bukan kesepian, tapi firasat bahwa badai yang sesungguhnya baru akan datang. Pagi itu, mentari bersinar lembut di balik jendela kamar kami. Aku membuatkan kopi seperti biasa, tapi yang duduk di meja makan bukan lagi Arman yang dulu ku kenal. Ia lebih sering menatap ponselnya daripada menatapku. Senyum hangatnya yang dulu selalu menenangkanku kini tergantikan dengan tatapan datar, seolah aku hanyalah rutinitas yang harus dilalui setiap pagi. "Ada rapat lagi hari ini?" tanyaku sambil menyodorkan secangkir kopi. Jawabnya singkat tanpa menatap. Aku menunggu ia melanjutkan, tapi yang terdengar hanya suara notifikasi dari ponselnya. Ia tersenyum kecil saat membacanya, senyum yang sudah lama tak kuterima. Beberapa hari terakhir, Arman semakin sering pulang larut malam. Katanya, pekerjaan sedang banyak. Tapi setiap kali ia pulang, ada sesuatu yang berbeda. Parfum di bajunya bukan milikku, dan aku tahu wangi itu terlalu lembut, terlalu asing untuk sekadar aroma kantor. Aku berusaha menenangkan diri, menolak prasangka. "Aku cuma capek, Ran," katanya suatu malam saat kulihat ia melamun di ruang tamu. Aku ingin percaya, tapi kata-katanya terasa hambar, seperti kopi yang kehilangan rasa manis. Suatu sore, aku memberanikan diri untuk mampir ke tokonya tanpa memberi kabar. Aku ingin memberinya kejutan, membawakan makan siang. Tapi ketika sampai di sana, langkahku terhenti di depan pintu kaca. Di dalam, kulihat Arman tertawa dengan seorang perempuan berambut panjang, berpakaian rapi, dengan wajah yang memancarkan percaya diri. Ia menyentuh lengan Arman sambil bercanda, dan Arman tidak menolak. Bahkan, ia tampak nyaman. Aku berdiri terpaku, memegang kotak bekal yang tiba-tiba terasa berat. Dadaku sesak, napasku tertahan. Semua suara di sekitarku menghilang, hanya ada degupan jantung dan rasa nyeri yang menjalar pelan. Aku tidak masuk, aku tidak ingin membuat skandal. Aku hanya menunduk dan melangkah pergi, menahan air mata agar tak tumpah di depan orang lain. Malamnya, Arman pulang seperti biasa. Ia masih memakai baju yang sama, masih wangi dengan parfum asing itu. Aku pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak melihat apapun. Aku tersenyum, menyiapkan makan malam, dan bertanya lembut seperti biasa. Tapi hatiku bergetar setiap kali ia menjawab dengan suara dingin yang asing di telingaku. Ketika ia tertidur, aku duduk di tepi ranjang menatap wajahnya dalam diam. Inilah lelaki yang dulu kukagumi karena keteguhannya, yang kuperjuangkan meski dunia menertawakan. Lelaki yang dulu kupilih saat semua orang menyuruhku mundur. Kini ia terbaring di sampingku, tapi rasanya seperti seseorang yang sudah jauh berjarak.
Tanganku gemetar saat menutup selimutnya. Di sudut mata, air mata jatuh perlahan. Aku tidak tahu apakah yang aku tangisi adalah Arman, atau diriku sendiri, perempuan yang dulu begitu yakin bahwa cinta bisa menyembuhkan segalanya. Malam itu aku sadar, yang paling menyakitkan bukanlah saat seseorang mengkhianati kita, tapi ketika kita mulai kehilangan tempat di hati yang dulu kita bantu bangun dari nol. Hujan turun deras malam itu, sama seperti malam ketika aku dan Arman dulu berjanji akan melewati segalanya bersama. Tapi kali ini, aku tidak lagi menambal ember bocor di bawah atap reyot. Aku hanya duduk diam di ruang tamu rumah baru kami, rumah yang dulu kuimpikan, tapi kini terasa kosong, dingin, dan asing. Arman belum pulang. Jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Aku menatap ponsel di tanganku, membuka pesan terakhirnya 3 jam lalu, ada urusan mendadak, jangan tunggu. Kata-kata itu terasa seperti pisau kecil yang menusuk perlahan. Aku tahu apa arti urusan mendadak itu. Hatiku sudah lelah menyangkal. Dari kejauhan, suara mobil berhenti di depan rumah. Aku buru-buru berdiri, menghapus air mata. Tapi sebelum sempat aku berjalan ke pintu, suara tawa seorang perempuan terdengar samar di luar. Suara itu lembut, manja, dan tidak asing. Aku menahan napas. Lalu pintu terbuka. Arman masuk dengan wajah kaget melihatku masih terjaga. Di belakangnya, seorang perempuan berdiri, perempuan yang kulihat di toko waktu itu. Rambutnya masih tergerai, matanya menatapku tanpa rasa bersalah. Aku menatap Arman. Kamu nggak akan kenalin dia padaku. Suaraku bergetar, tapi mataku tak berpaling. Suasana seketika membeku. Hanya suara hujan yang memecah keheningan. Arman menelan ludah, lalu berkata pelan, ini Rika, dia rekan kerja. Aku tersenyum miris. Rekan kerja yang kamu antar pulang jam 12 malam. Rika menunduk sebentar, lalu melangkah pergi tanpa berkata apa-apa. Tapi sebelum menutup pintu, ia sempat menatap Arman, tatapan yang tak perlu kata untuk menjelaskan segalanya. Setelah pintu tertutup, keheningan menggantung di antara kami. Arman membuka mulut, tapi aku lebih dulu bicara. Arman, aku ikut kamu dari nol. Aku jual cincin peninggalan ibuku untuk bantu modal usahamu. Aku kerja siang malam supaya kamu bisa tidur tenang. Aku nggak pernah minta lebih, cuma kejujuran. Suara tangisku pecah. Kalau kamu udah nggak mau sama aku, kenapa nggak bilang dari dulu? Arman menunduk, wajahnya tegang. Aku cuma capek, Ran. Aku butuh ketenangan. Aku menatapnya dalam-dalam, menahan rasa sakit yang rasanya seperti mengiris dada. Dan kamu kira aku nggak capek? Aku juga capek, Arman. Tapi aku nggak pernah pergi cari tenang di pelukan orang lain. Ia terdiam, matanya mulai berkaca-kaca, tapi aku tahu, bukan karena penyesalan, melainkan karena ketakutan kehilangan kenyamanan. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak berteriak, tidak memohon, tidak berusaha memperbaiki apapun. Aku hanya berdiri, mengambil kunci kamar, dan berkata pelan, mulai malam ini, biar kamu tenang. Aku juga akan belajar tenang tanpa kamu. Aku berjalan ke kamar, menutup pintu perlahan. Suara hujan masih terdengar, tapi kini tak lagi menenangkan. Di dalam hati, aku tahu perempuan yang dulu berjuang dari nol bersamanya, sudah mati malam itu. Yang tersisa hanyalah seseorang yang harus belajar berdiri sendiri, setelah memberi segalanya untuk cinta yang akhirnya mematahkan dirinya. Pagi itu langit abu-abu, seperti ikut merasakan beban yang menyesakkan dadaku. Aku berdiri di depan lemari, menatap pakaian yang selama ini kusetrika dengan cinta. Kini, setiap helainya hanya mengingatkanku pada luka yang terus terbuka. Suara langkah Arman terdengar dari ruang tamu. Ia tidak tahu bahwa pagi ini akan menjadi hari terakhir aku tinggal di rumah itu. Aku melipat pakaianku perlahan, satu persatu, sambil berusaha menahan air mata yang terus mendesak keluar. Tak ada amarah yang tersisa, hanya hampa. Aku sudah melewati titik di mana tangisan bisa menyembuhkan. Sekarang, aku hanya ingin pergi.
Ketika aku keluar membawa koper kecil, Arman menatapku dari sofa. Matanya sembab, mungkin karena malam tanpa tidur, mungkin karena penyesalan yang datang terlambat. "Rani, kamu mau kemana?" Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Aku menatapnya dengan tatapan yang tenang, tapi di dalam dadaku, badai masih berputar. "Pergi," jawabku lirih, "dari semua kenangan yang sudah hancur." Ia berdiri, mendekat, mencoba meraih tanganku. Tapi aku mundur selangkah. "Rani, aku salah. Aku hilaf. Aku nggak mau kamu pergi." Aku menggeleng, tersenyum tipis, senyum yang lahir dari sisa cinta yang sudah habis. "Arman, aku menemanimu dari nol. Aku nggak pernah minta lebih. Tapi kamu sendiri yang memilih untuk menghancurkan yang sudah kita bangun." Matanya basah, tapi aku tidak bisa lagi merasa iba. Dulu aku berjuang untuk cinta, kini aku berjuang untuk diriku sendiri. Aku melangkah ke pintu, membuka dengan tangan gemetar. Angin pagi menerpa wajahku, membawa aroma kebebasan yang asing tapi menenangkan. Di ambang pintu, aku berbalik untuk terakhir kalinya. Arman berdiri di tengah ruang tamu, menatapku seolah baru sadar arti kehilangannya. "Jaga dirimu, Arman," ucapku lirih. "Aku pergi bukan karena aku berhenti mencintaimu, tapi karena aku akhirnya mencintai diriku sendiri." Langkahku terasa ringan tapi berat. Ringan karena akhirnya aku bebas, berat karena setiap langkah membawa kenangan. Aku berjalan tanpa menoleh lagi, membiarkan masa lalu tertinggal di balik pintu yang tertutup perlahan. Di luar, hujan mulai turun rintik-rintik. Aku berjalan tanpa payung, membiarkan setiap tetesnya membasuh wajahku. Bukan air mata, tapi hujan yang kini terasa seperti tanda pembersih dari luka panjang. Aku tahu perjalanan baruku tidak akan mudah. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Aku pernah bertahan dalam kemiskinan, aku bisa bertahan dalam kesepian. Karena aku telah belajar bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang menemani sampai sukses, melainkan siapa yang tetap setia bahkan ketika segalanya hilang. Dan kali ini, aku memilih untuk setia pada diriku sendiri. 3 tahun telah berlalu sejak pagi itu, pagi ketika aku meninggalkan rumah yang dulu penuh tawa, rumah yang kini hanya tinggal kenangan di sudut pikiranku. Aku, Rani, kini hidup sederhana di kota kecil pinggir laut. Aku membuka kedai kopi kecil, hasil dari kerja keras dan sedikit tabungan yang dulu kusembunyikan dari rasa takut. Hidupku tidak mewah, tapi tenang. Aku belajar tersenyum tanpa menunggu alasan, dan tidur tanpa dihantui pertengkaran. Setiap pagi, aroma kopi hangat memenuhi ruangan. Aku menyapa pelanggan, bercakap kecil, dan diam-diam bersyukur karena luka yang dulu kutakuti kini telah sembuh menjadi kekuatan. Aku tidak lagi menunggu siapapun. Aku tidak lagi berharap seseorang datang menebus penyesalan. Hingga suatu sore, pintu kedai terbuka. Angin laut berembus lembut membawa aroma asin yang khas. Aku mendongak, dan di sana, berdiri seseorang yang tak pernah kuharap akan kulihat lagi. Arman. Rambutnya sedikit beruban, wajahnya lebih tirus, dan mata itu masih sama, tapi kini redup. Aku terpaku. Dunia seakan berhenti berputar sejenak. Ia tersenyum ragu, langkahnya pelan. "Rani," suaranya serak, nyaris patah. "Aku nyari kamu kemana-mana." Aku tak menjawab. Tanganku gemetar memegang cangkir. Aku mencoba menata napas, berusaha agar suaraku tetap tenang. "Sudah lama, Arman." Ia mengangguk pelan, matanya mulai basah. "Aku hancur setelah kamu pergi. Toko bangkrut, Rika ninggalin aku. Aku baru sadar, cuma kamu yang tulus. Ada jeda panjang di antara kami." Suara ombak memecah keheningan. Aku memandangi wajahnya, wajah yang dulu pernah jadi rumah bagiku, tapi kini hanya menjadi cermin masa lalu. "Arman," kataku lembut, "aku pernah menunggu kamu sadar. Tapi waktu nggak berhenti untuk orang yang menyesal terlambat." Ia terisak, menunduk dalam-dalam. "Kamu udah bahagia sekarang." Aku menghela napas, menatap senja yang perlahan tenggelam di cakrawala.
Bahagia itu nggak selalu harus sama orang lain. Kadang, cukup dengan berdamai sama diri sendiri. Arman menatapku dengan mata yang bergetar. Kamu udah maafin aku. Aku tersenyum, kali ini tulus, tanpa getir. Sudah. Karena memaafkan bukan berarti aku ingin kembali. Aku cuma nggak mau luka itu terus hidup di hati. Ia menunduk, meneteskan air mata yang tak lagi bisa disembunyikan. Aku hanya berdiri diam, membiarkan waktu menenangkan segalanya. Ketika ia beranjak pergi, langkahnya pelan, seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang tak akan pernah bisa dimiliki lagi. Aku memandangi punggungnya sampai menghilang di tikungan jalan. Lalu aku menatap langit senja, warna oranye keemasan memantul di mataku. Kali ini, aku tersenyum bukan karena cinta, tapi karena kebebasan. Aku sudah menemani seorang suami dari nol, tapi aku juga telah belajar membangun diriku sendiri dari hancur. Dan di titik itu, aku tahu, aku bukan lagi perempuan yang ditinggalkan, aku adalah perempuan yang akhirnya pulang kepada dirinya sendiri.